Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang solusi bisnis apa saat kita lagi posisinya di bawah atau habis bangkrut atau habis kena tipu atau habis-habisan lah seperti itu. Di situ kita ya harus bangun ya, harus mulai lagi gitu. Jangan kalau udah terkena kegagalan tuh jangan berlama-lama gitu. Itu kita rugi waktu. Kita udah pernah memulai dan ya kita harus melanjutkan perjuangan seperti itu ya. Cuma kan kendalanya kalau habis bangkrut ini kita usaha apa gitu. Modalnya nggak ada. Mau milih bisnis model apa juga bingung. Kita sebelumnya melawan kekalutan mental seperti itu ya. Mungkin kalau udah ngerasain ditipu rekan bisnis, ngerasain dihajar saingan dan lain-lain, kita juga jadi ada satu pertanyaan, mau bisnis cuma yang sedikit resiko dan ya lancar gitu loh, biarpun untung sedikit. Nah, sepertinya banyak orang seperti itu ya. Karena dia ngerasain kalau resikonya terlalu besar itu dirinya sendiri nggak bisa menghandle seperti itu. Nah, di sini Sirtiman ya sebenarnya udah sering mengalami keadaan seperti ini. Sirtiman harus bangkit. Ada beberapa ya. Ini ada beberapa saran dari Sirtiman aja deh, karena pernah ngalamin gitu. Ya saat Sirtiman jualan ya mungkin pernah jualan iPhone terus ya modalnya habis, entah itu buat bayar pinjaman online atau gimana. Nah, di situ sih teman harus mulai lagi gitu. Kalau kalau ini contoh aja ya, kalau untuk belanja iPhone lagi kan udah nggak mungkin, duitnya udah habis. Jadi mulai benar-benar harus yang modalnya sedikit, tapi harus untung gitu, harus ada untung untuk bisnis selanjutnya lah, untuk kelangsungan bisnis seperti itu. Sirtiman memilih jalur dropship ya, biasanya seperti itu. Dropship itu udah sering banget dalam 5 tahun itu ya. Sirtiman dropship itu jadi jadi batu loncatan saat terjadi kebangkrutan atau kegagalan gitu. Karena dengan dropship kita nggak ngeluarin modal, kalau ada yang beli baru kita belanja seperti itu. Nah di situ ya sempat banyak menolong lah gitu. Jadi benar-benar kita dapat dapat untung juga, nggak keluar modal, nggak harus nyetok barang, nggak harus ngurusin gudang dan keribetan yang lain-lain. Ya tapi ya ada batasan-batasannya gitu loh. Kalau jadi dropshipper itu ya harganya udah jelas ya di atas harga rata-rata pesaing ya. Cuma di sini ya emang ada triknya, kita harus bisa bikin pembeli beli sama kita gitu. Entah ditawarin bonus-bonus, entah ditawarin free gift, dikasih gambar grafik yang kinclong atau tulisan-tulisan teks-teks yang seperti COD atau bayar di rumah seperti itu. Jadi orang kayaknya lebih tertarik beli sama Sirtiman gitu daripada beli yang sama yang biasa rata-rata lah, cuma gambar produk dan ya itu mungkin mereka punya rating gitu ya. Cuma ya Sirtiman berusaha menampilkan pengalaman berbelanja yang beda seperti itu. Itu dari sisi dropship ya. Nah kalau dari dropship ini kan terus terang ya, ya untungnya nggak sebanyak. Kalau untuk menutupi kehidupan biaya hidup hari-hari ya mungkin pas-pasan seperti itu. Makanya kita butuh 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 menambah, memperkokoh, mempersolid
terutama dalam sisi pemasukan ya. Dalam sisi pemasukan, nah di sini sentimen ini ya punya formula juga kalau menghadapi istilahnya kekurangan pemasukan dari dropship seperti itu gitu. Di sini sentimen biasa kerjasama sama yang area sekitar ya, entah itu pedagang, penjual, kita tawarin kerjasama gitu. Istilahnya sini gue jualin produk lo, nanti untungnya dibagi seperti itu. Ya namanya ya kita harus getol seperti itu karena mereka punya produk dan mereka juga butuh orang untuk ngelakuin produknya. Nah, tinggal kitanya aja harus menjemput bola gitu. Harus datang, harus kenalan, harus ya seperti itulah gitu. Cuma kalau udah berjalan mungkin dapat beberapa rekan bisnis atau partner, itu terus terang sangat membantu ya. Ada barang laku, ya kita dapat duit, dianya senang dan dianya lebih percaya lagi. Ya udah nih, bawa barangnya, bikin video review segala macem. Kalau di tempatnya mungkin ya nggak bisa banyak kebebasan ya, mungkin dianya sedang sibuk dijagain tokonya, ngelayanin pelanggan atau ada servisan atau harus ya pokoknya segala macam. Nah, kalau kita dikasih kepercayaan ya nih, kalau kalau toko gua tutup ini bisa dibawa, ntar besok buka balikin lagi, kasih kesempatan buat video review, itu sangat sangat ya bisa mengubah keadaan lah. Dulu zamannya Sirtiman buat pre video review, zamannya power bank ya tahun 2011 itu, dan ternyata banyak orang yang beli dari video review itu gitu loh. Apalagi zaman dulu ya power bank itu belum terlalu banyak jadi solusi untuk yang punya handphone ya, biar handphonenya itu kalau habis baterai langsung bisa dipakai lagi, colok power bank seperti itu. Itu contoh gitu. Nah, di sini ya diharapkan untuk yang dalam semua teman-teman yang dalam kondisi berada di zona kegagalan ya segera ya naik tangga, bangkit, mulai langkah lagi gitu. Saran dari teman seperti itu untuk dropship. Kedua, memperkuat lini pemasukan pendapatan ya dengan kerjasama sama teman-teman di daerah sekitar, terutama pebisnis atau pedagang seperti itu. Nanti selain kita dapat teman, kita dapat untung. Ya ini bisa jadi biasanya seperti itu, bisa kalau udah duit ngumpul, modal ngumpul, nah ini bisa belanja sendiri seperti itu. Kalau udah belanja sendiri kita udah jadi masuk level seller seperti itu. Nah udah seller, nah ini kita kesempatan untuk lebih berkembang lagi karena kita pegang barang, kita pegang gudang gitu. Emang capek pegang barang, kita harus belanja dulu, luangkan waktu milih-milih barang, searching, banding-bandingin, dan kalau udah barangnya dibeli, barang ditaruh di gudang gitu. Nah ini gudangnya juga kita harus jaga, kalau barangnya ya gampang gudangnya harus aman, kalau situasinya terbuka ya bisa diambil orang dengan mudah. Nah, pokoknya dijaga seperti itu biar kita jualan aman, barang tidak hilang, juga bisa untungnya maksimal seperti itu. Jadi ini aja untuk solusi yang mau mulai bangkit dari kegagalan ya. Dimulai dari ya mungkin modal sedikit, ya kedua menambah cengkraman ya, dengan ngajak teman-teman pedagang di area sekitarnya ya, tetangga atau ya pokoknya yang bisa diajak kerjasama, saling berbagi hasil seperti itu. Yang ketiga ya mulai kalau modalnya udah kumpul, kita jadi pebisnis gitu, mulai jadi pebisnis, jadi seller gitu, penjual, mulai bisnis sendiri, tokonya dimulai
ditambah lagi ya barangnya, produknya, biar kalau jadi seller itu ya kita harus harus apa ya, harus punya target untuk meningkat gitu. Pertama kita cari produk yang cepat laku, yang untung 50 ribuan lah, cepat laku dengan modal sedikit gitu. Dulu saya jualan apa ya, iPhone ya, untungnya mungkin 50 sampai 100 atau 200 ribuan. Nah, mulai merambah naik, saya jualan PC ya, mungkin untungnya bisa 200 sampai 500 ribuan. Ya begitu terus, nanti up lagi kalau udah modalnya ngumpul, up lagi dengan target keuntungan yang lebih besar lagi seperti itu. Oke, jadi itu aja untuk tips bisnis ya untuk yang di zona kegagalan. Untuk yang mau ditanya silahkan kolom komentar. Jangan lupa jempolnya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.